Oke, jadi kata kuncinya bahwa perempuan harus adaptable ya. Mindsetnya open mind. Jadi dia adaptable terhadap teknologi ya. Terus apalagi? Ya mau belajar dengan siapapun, apalagi dengan kaum milenial, karena sekarang ini dunia ini sangat dekat dengan kaum milenial. Kita kalau tidak mau belajar, kita mungkin tidak mau bertanya, kita Selamat sore T-Blockers. Kanal ini kanal baru yang kita namakan Let's Women Talk. Jadi artinya kita berbicara seputar perempuan gitu. Bukan kita bicarakan perempuan apa yang enggak, tapi ada ide-ide yang muncul di kepala perempuan dan sisi pandang perempuan terhadap sebuah permasalahan yang ada. Ini kita singkat-singkat saja punya. Nah kebetulan di studio kita ini hadir perempuan-perempuan karena Let's Women Talk, jadi perempuan yang laki cuma saya sendiri sama kameramen. Jadi yang pertama itu ini adalah saya perkenalkan saja, ini namanya Mbak Utami Purnamasasi ya, salam T-Blockers. Nah, beliau ini adalah seorang entrepreneur perempuan yang bergelut di bidang pakaian, bukan fashion tapi konveksi untuk berbagai kegiatan. Dan di sebelahnya itu adalah namanya Mbak Vita. Mbak Vita ini itu kabarnya di sana. Nah, beliau berasal dari Kota Gede, kalau Mbak Ami dari Sleman. Mbak Vita itu bergelut di bidang kerajinan ya, kerajinan handicraft dan segala macamnya. Nah, saya tuh mau nanya dulu ke Mbak Ami ini. Nanti kalau bicara dibuka Mbak, supaya mic-nya bisa menerima suaranya panjenengan. Jadi panggilannya Mbak Ami. Mbak Ami itu kan sudah sepengetahuan dari catatan yang kita punya, Mbak Ami sudah malang melintang di dalam dunia konveksi. Beliau juga dari keluarga pembatik di lingkungan keraton. Sekarang pertanyaan saya gini Mbak Ami, bagaimana cara pandang wanita terhadap atau perempuan di sisi perempuan terhadap perkembangan nilai-nilai yang terjadi saat ini? Ada perkembangan digital, perkembangan nilai-nilai apa gitu. Dan itu bagi menurut pandangannya Mbak Ami itu yang punya latar belakang tradisional dan segala macam itu seperti apa? Coba. Ini ya. Iya. Baik. Selamat siang. Selamat siang. Pemirsa semuanya, blog Timo Channel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi dunia saat ini berkembang dengan sangat cepat. Dunia berkembang dengan sangat cepat. Jadi menurut saya sebagai perempuan harus nomor satu bisa mempunyai mindset untuk open minded. Kita harus tangguh sebagai perempuan, harus selalu belajar, harus dengan sikap menyesuaikan dengan kecepatan perubahan zaman. Maksudnya gadget dan sebagainya. Oke. Jadi kata kuncinya bahwa perempuan harus adaptable ya. Mindsetnya open mind. Jadi dia adaptable terhadap teknologi ya. Terus apalagi? Ya mau belajar dengan siapapun, apalagi dengan kaum milenial, karena sekarang ini dunia ini sangat dekat dengan kaum milenial. Kita kalau tidak mau belajar, kita mungkin tidak mau bertanya, kita nanti bisa ketinggalan. Nah, ketika kita berhadapan dengan kaum milenial itu, apalagi Mbak Ami perempuan, kemudian juga dari latar belakang yang memiliki latar belakang tertentu, ini benturan apa yang dirasakan itu dalam konsep penyesuaian dengan atau adaptif dengan perkembangan zaman, terutama nilai-nilainya? Baik, yang salah satunya adalah gaya komunikasi. Gaya komunikasi? Iya, gaya komunikasi sangat berbeda. Karena memang zaman berbeda dan ada kan di hadis itu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ini zamannya berbeda. Jadi misalnya kalau dulu kita sama orang tua, kalau disapa kita harus bilang J, kalau di WA atau di SMS atau di telepon
itu kita langsung respon. Kalau anak zaman sekarang mungkin tidak langsung respon, bahkan mungkin tidak direspon, itu kita tidak boleh marah. Oh, nggak boleh Karena marah. memang zamannya memang berbeda. Jadi ada dari kita sendiri ada kontak untuk oke, belajar, oke, harus gimana. Kalau dicuekin, oke, slow dulu gitu. Jadi ada teknik-teknik sendiri untuk menghadapi perubahan zaman yang sekarang ini, terutama pada komunikasi dengan anak ya. Ya. Tadi saya cukup menarik, ada satu hadis yang mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Wah, ini menarik. Nanti kalau ketemu ustazah atau siapa kita bahas ini, bagaimana cara mendidik anak-anak kita yang sesuai dengan zaman. Baik, kemudian kalau sekarang ini Mbak Ami, apa yang kalau benturannya itu apa sih? Benturan yang terjadi antara bagaimana cara mendidiknya sehingga tidak terjadi benturan antara anak-anak itu dengan orang tua yang masih memiliki mindset yang katakanlah boleh dikatakan lama gitu. Padahal semuanya kan baik gitu. Gimana? Kuncinya komunikasi. Komunikasi ya. Misalnya saya di sini, kamu di mana, kamu pengennya kemana, aku maunya begini, menurutku zaman itu begini, menurutku bagaimana. Ya. Jadi ada dialog ya, dialog komunikasi. Itu mostly 99% sangat penting untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman yang sangat cepat. Oke. Sehingga bisa terhindar dari persoalan-persoalan anak itu jadi kurang diperhatikan, segala macam. Jadi tetap mendidik anak ke arah yang lebih baik. Yeah. Baik, kemudian sekarang ke Mbak Vita ini. Mbak Vita, ini kalau persoalan bagaimana kok bisa memutuskan untuk menjadi seorang perajin handicraft? Ya, produknya apa sih Mbak Vita yang dibuat? Saya kalau macam-macam dari dulu tahun 2000-an. Agak maju sedikit mungkin. Saya bikin souvenir. Oh, souvenir. Ya, terus kalau sekarang ya menyesuaikan zaman apa yang sedang laku. Ya. Sekarang saya bikin tas. Seminar untuk bikin selamatan itu. Oh, gitu. Karena pandemi, saya kemarin pelarisan tas yang masih belum. Duh, jadi justru pandemi itu jadi aku begini Mbak Vita. Jadi ketika bekerja sekarang ini, Mbak Vita kan tentu merasakan gitu loh kesulitannya. Apa Mbak kesulitannya kalau sekarang ini? Kesulitannya sebenarnya nggak ada kesulitan, tapi karena sekarang orang berhemat, jadi ya saya harus pintar-pintar cari peluang. Ya. Orang sekarang kan belum berhemat. Dulu souvenir itu mengalir terus, tiap bulan pasti ada pesanan. Sekarang bahkan nggak ada sama sekali. Nggak ada benar. Nah, menghadapi hal itu gimana Mbak? Ya, saya selain berdoa tentu saja. Ya. Berdoa. Ya ini pokoknya harus pintar-pintar lah gitu. Apa yang bisa dijual? Apa yang bisa dijual? Radio gitu. Apa yang bisa dijual? Ada teman saya bikin produk tahu bakso, saya menjual. Istilah kerennya COD. Oh, COD. Walaupun akhirnya tumbang juga. Kemudian gini, berarti kan harus beradaptasi dengan teknologi ya? Iya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Mbak Vita ketika harus beradaptasi dengan teknologi untuk menjalankan usahanya? Ya sekarang itu cukup tertolong dengan adanya Facebook, adanya online gitu ya. Oh, itu saja. Dan tidak seperti online-nya anak-anak muda lewat itu. Pasang aja status di WA. Oh gitu. Nanti karena banyak teman juga ya bisa jalan. Bisa jalan juga. Jadi itu yang sekarang jadi diandalkan selain pemasaran langsung ya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa berjalan sampai sekarang. Bisa berjalan sampai sekarang. Kalau pemerintah kira-kira itu memberikan bantuan apa? Saya belum pernah dapat bantuan. Hah? Belum pernah dapat. Serius? Iya. Saya cuma saya dengar lagi belum pernah. Iya, saya tidak mengajukan apa-apa. Oh, jadi saya mengajukan apa? Saya lebih senang berjalan dengan kemampuan saya sendiri. Oh. Ya, saya ada bantuan tapi itu pinjaman dari tingkat kecamatan. Oh gitu. Namanya simpan pinjam perempuan itu dari kecamatan. Saya kan di domisili di kecamatan Banguntapan. Itu ada simpan pinjam untuk ibu-ibu yang mempunyai usaha di rumah. Oh, jadi itu termasuk bantuan dari pemerintah. Gitu. Ya. Baik, harapannya apa kepada pemerintah Mbak Vita?
Nyatanya ya ngasih bantuan kan, tapi nggak usah dikembalikan. Hibah itu namanya. Kalau begitu juga mau kasih dong bantuan, yang usah dikembalikan. Baik teman-teman sekalian di Bloggers, ini tadi bincang-bincang kita singkat dengan para perempuan. Masih banyak seri yang akan kita tampilkan di podcast kita yang dalam kanal namanya Let's Women Talk. Baiklah, sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Salam di Bloggers.